Dan coba bayangkan jika saya katakan bahwa 10 menit pertama hari Anda telah mengatur arah pikiran dan hasil seluruh hidup Anda. Setiap pagi sebelum dunia menyapa Anda, pikiran Anda sudah mengambil alih. Ia memilih apakah akan bereaksi dengan tenang atau terburu nafsu, apakah akan terkumpul atau tercerai, apakah akan memimpin atau hanya ikut terbawa. Dan keputusan itu tidak datang begitu saja. Itu adalah pilihan Anda. Itulah sebabnya Anda hari ini hadir bukan sekadar untuk mendengar kata-kata motivasi. Anda hadir untuk melatih karakter, untuk memegang kendali, untuk mendisiplinkan pikiran layaknya seorang stoik. Dengan keteguhan, kejernihan, dan maksud yang jelas. Bersiaplah, karena yang akan Anda jalani bukan hanya meditasi biasa. Ini adalah panggilan sunyi untuk bertindak yang mengubah hidup dari dalam. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda melakukan satu hal yang powerful. Buka kolom komentar sekarang juga dan tulis kalimat ini. Hari ini aku menata pikiranku, aku stoik. Itu bukan hanya sekadar tulisan. Itu adalah deklarasi, perintah langsung menuju alam bawah sadar Anda. Setiap kali Anda menuliskannya, mengucapkannya, dan menghayatinya, Anda mengirim sinyal transformasi. Anda mengambil kendali, melatih pikiran, memprogram ulang pola berpikir. Jangan lewatkan momen ini. Tulis dengan penuh kesadaran, tegas, dan biarkan meresap jauh di dalam benak Anda. Sebab apa yang Anda afirmasikan setiap pagi, itulah yang kelak menjadi fondasi jati diri Anda. 1. Pentingnya membuat keputusan yang kuat di setiap pagi. Setiap hari sebelum dunia mulai menuntut perhatianmu, sebelum kamu memeriksa ponsel, sebelum daftar tugas, stres, atau kesibukan memasuki pikiranmu, ada momen sakral yang jadi milikmu. Saat itu, tepat ketika kamu bangun, adalah batas antara dirimu kemarin dan apa yang bisa kamu bangun hari ini. Dan di sana, dalam ruang hening yang sempit itu, takdirmu ditentukan. Karena segalanya berubah ketika kamu memutuskan untuk memulai hari dengan niat. Ini bukan sekadar membuka mata, tetapi juga membuka pikiran. Ini tentang membuat keputusan yang kuat, untuk memberi nutrisi pada jiwamu dengan afirmasi yang meningkatkan energimu, fokusmu, dan tekadmu. Sebab jika kamu tidak memutuskan bagaimana hari dimulai, kebisingan dunia yang akan melakukannya untukmu. Bayangkan jika setiap hari adalah tanah perawan yang baru dan kamu adalah arsitek dari apa yang akan dibangun di atasnya. Apa yang akan terjadi jika sebelum memikirkan masalah, kamu memilih untuk menabur benih iman, keyakinan, kepastian akan nilai dan kemampuanmu? Dan jika sebelum mendengarkan dunia, kamu lebih dulu mendengarkan suara yang mengingatkanmu siapa dirimu sebenarnya. Suara itu bisa jadi adalah suaramu sendiri. Suara yang terlatih untuk berbicara dengan kekuatan, bukan keraguan, dengan keyakinan, bukan kritik. Itulah mengapa apa yang kamu putuskan untuk dilakukan dalam 9 menit pertama, harimu sangat penting. Hanya 9 menit yang dibutuhkan untuk menabur arah yang benar. Saat menyikat gigi, melakukan peregangan, atau bahkan masih berbaring di tempat tidur, pasang headphone, nyalakan audio afirmasi, dan biarkan setiap kata mengalir seperti program positif. Dengarkan kalimat seperti, saya siap untuk hari ini. Semua yang saya butuhkan sudah ada dalam diri saya. Pikiran saya terfokus pada solusi, bukan alasan. Frasa-frasa ini bukan sihir dengan sendirinya. Mereka menjadi kuat karena kamu memutuskan untuk menjadikannya bagian dari sistem berpikir harianmu. Karena kamu memilih menciptakan lingkungan mental yang bekerja untukmu, bukan melawanmu. Kamu mungkin mengira ini bukan hal besar, bahwa mendengarkan afirmasi hanyalah tren sesaat. Tetapi kenyataannya tidak. Ini adalah ilmu saraf. Ini latihan mental. Pikiran manusia mengulangi apa yang sering didengarnya. Jika yang paling sering kamu dengar adalah keluhan, rasa tidak aman, ketakutan, atau kritik, itulah yang akan diperkuat otakmu. Tapi jika yang kamu dengar setiap pagi adalah pesan kekuatan, kejelasan, dan tujuan, itulah yang akan diaktifkan pikiranmu sebagai titik awalnya. Ini bukan cuma motivasi, ini adalah konfigurasi ulang harian. Sebab apa yang kamu beri makan akan tumbuh. Dan jika kamu memberi makan pikiranmu dengan pikiran kebesaran, yang akan berkembang di harimu adalah kebesaran. Hidup yang sukses tidak dimulai dari keputusan-keputusan besar, melainkan dari keputusan-keputusan kecil yang konsisten, seperti yang satu ini. Seperti keputusan untuk tidak membiarkan kondisi pikiranmu bergantung pada keberuntungan.
Seperti keputusan bahwa apapun yang terjadi, kamu akan memegang kendali sejak hari dimulai. Itulah perbedaan antara hidup tanpa arah atau hidup dengan arahan. Stoicisme mengajarkan bahwa pikiran perlu diarahkan dengan tegas, terutama sejak dini. Karena jika tidak, kamu yang memberi perintah, kekacauan internal yang akan mengambil alih. Kaum Stoa tahu bahwa kita bebas bukan karena apa yang terjadi pada kita, tetapi karena bagaimana kita melatih pikiran untuk merespons apa yang terjadi. Jadi ambil keputusan itu, bukan besok, bukan nanti, tapi hari ini. Pasang alarm, atur pengingat yang memberitahumu, latih pikiranmu sebelum menghadapi dunia. Putar audio yang kamu tahu bisa membangkitkan semangatmu. Tempelkan di post-it jika perlu. Hari ini saya memutuskan untuk memulai dengan kekuatan. Jadikan itu kebiasaan. Jadikan rutinitas, jadikan itu tak bisa ditawar. Karena orang yang melatih mentalnya saat fajar adalah orang yang paling siap menghadapi badai apapun di siang hari. Tidak peduli berapa banyak tantangan datang. Jika kamu sudah memulai dengan fokus, dengan tekad, dengan pengingat akan tujuanmu, tidak ada sesuatu di luar yang bisa sepenuhnya membuatmu kehilangan arah. Pagi bukan hanya bagian dari hari, ia adalah titik awal. Dan siapapun yang menguasai momen itu, menguasai lebih dari sekadar beberapa jam. Mereka menguasai jalan mereka, kemajuan mereka, dan takdir mereka. Ingatlah ini, setiap hari adalah kesempatan baru, tetapi hanya jika kamu memilih untuk memperlakukannya demikian. Putuskan dengan sungguh-sungguh, putuskan dengan tegas, putuskan bahwa mulai sekarang, tindakan pertamamu setiap hari adalah mendengarkan kata-kata yang mendorongmu maju, bukan yang menghambatmu. Sebab ketika kamu memilih untuk memulai hari dengan cara ini, itu tidak hanya mengubah pagimu, itu mengubah hidupmu. 2. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu adalah cerminan dari siapa dirimu dan apa yang kamu lakukan. Setiap kejadian, setiap percakapan, setiap rintangan berulang, setiap emosi yang datang tidak terlepas dari dirimu. Itu semua adalah cermin, bukan hukuman, bukan kebetulan, melainkan pantulan dari pikiran, kebiasaan, dan keputusanmu. Dan jika kamu belajar melihat apa yang ditunjukkan kehidupan kepadamu dengan rendah hati dan tanpa menghakimi, kamu akan menemukan respons yang jauh lebih kuat daripada sekadar reaksi. Sebab apa yang terjadi padamu bukan hanya sesuatu yang menyentuhmu. Seringkali itu adalah gema dari apa yang telah kamu proyeksikan, baik secara sadar maupun tidak. Jika kamu hidup dengan kepahitan, itulah yang akan kamu perbanyak. Jika kamu memperlakukan orang lain dengan penghinaan atau ketidaksabaran, jangan harap dunia membalasmu dengan rasa hormat dan pengertian. Jika kamu terus memancarkan energi keluhan, kenegatifan, dan keraguan, coba tebak, pengalaman seperti apa yang akan kamu tarik. Hidup tidak merespons keinginanmu, ia merespons getaranmu. Dan getaran itu kamu bangun melalui tindakan, cara bicara, apa yang kamu toleransi, dan apa yang kamu abaikan. Terkadang kita merasa menjadi korban nasib atau takdir, padahal kenyataannya, kitalah yang merancang banyak hal yang kita alami. Seperti yang dijelaskan Alan Watts dengan brilian, segala sesuatu yang terjadi padamu adalah perpanjangan dari dirimu sendiri. Tidak ada pemisah antara kamu dan dunia. Apa yang kamu pikirkan terproyeksi, apa yang kamu takuti, kamu undang, apa yang kamu cintai, kamu kembangkan. Jika ingin tahu siapa dirimu sebenarnya, lihat sekelilingmu. Apakah kamu dikelilingi kekacauan atau harmoni? Oleh orang-orang yang memelihara atau mengurasmu? Oleh peluang atau pengulangan yang menyakitkan? Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah cerminan dari sesuatu yang suatu saat kamu izinkan, kamu tabur, atau kamu tarik. Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, melainkan tentang bangkit dan menyadari bahwa kamu bisa mengubah realitas yang kamu jalani, hanya jika kamu memiliki keberanian untuk melihat ke dalam. Jika kamu tidak suka dengan apa yang kamu terima, ubahlah apa yang kamu berikan. Bukan hanya dalam tindakan luar, tetapi juga dalam energi terdalammu. Kita sering berkata ingin kedamaian, tapi masih berpegang pada drama. Kita bilang ingin cinta, tapi bertindak berdasarkan ketakutan. Kita bilang mencari kelimpahan, tapi hidup dengan mentalitas kekurangan. Ketidakkonsistenan internal inilah yang menjadi akar banyak frustrasi eksternal. Setiap hari adalah kesempatan untuk meninjau ulang apa yang kamu pantulkan kepada dunia.
Apakah kamu berbuat baik hanya ketika menguntungkan? Disiplin bahkan ketika tak ada yang melihat? Bertindak berdasarkan kesadaran atau autopilot? Semua ini membangun getaranmu, dan getaran itulah yang membentuk hasilmu. Sederhana, tapi tidak mudah, karena menuntutmu berhenti menyalahkan orang lain dan mulai memeriksa diri sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa tidak ada hal eksternal yang benar-benar berkuasa atas kita jika kita mengembangkan kebajikan batin. Marcus Aurelius berkata, jiwa diwarnai oleh warna pikirannya. Artinya, jika pikiranmu berantakan, hidupmu akan mencerminkan hal itu. Tapi jika batinmu tertata, kuat, dan utuh, dunia luar perlahan akan selaras dengan frekuensi barumu. Ini bukan sihir, ini hukum alam. Apa yang ada di dalam pasti terpancar keluar. Itulah mengapa introspeksi harian sangat berharga. Bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk mengoreksi, untuk melihat dengan jujur dan bertanya, apakah aku menabur apa yang ingin kutua? Kamu tidak bisa menabur ketakutan dan mengharap kepercayaan. Tidak bisa menabur penghakiman dan menuntut pengertian. Tidak bisa menabur kekacauan dan meminta kedamaian. Alam semesta Tuhan atau hidup apapun sebutannya mengembalikan dengan akurat apa yang kamu pancarkan. Prinsip ini, ketika kamu terima, akan memberdayakanmu. Sebab jika kamu yang menciptakannya, kamu juga yang bisa mengubahnya. Jadikan keheningan sebagai ritual. Luangkan waktu setiap hari untuk meninjau energimu, kata-katamu, niatmu. Amati tanpa menyalahkan, tapi dengan tanggung jawab. Dan jika kamu sadar tidak bertindak sebagai versi terbaik dirimu, ubahlah. Tidak harus sempurna, yang penting dilakukan dengan sadar. Sebab setiap pikiran baru yang kamu pilih, setiap tindakan yang lahir dari koherensi, punya kekuatan untuk mengubah apa yang akan datang. Jadi hari ini, sebelum mengeluh, sebelum meratap, sebelum menyalahkan orang lain, berhentilah. Lihat ke dalam dan ingat, segala sesuatu yang terjadi padamu adalah informasi, panduan, kesempatan untuk melihat bagaimana kamu bisa tumbuh. Jika kamu memutuskan untuk hidup dengan pola pikir seperti ini, hidup akan berhenti terasa tidak adil dan mulai menjadi guru terbaikmu. Sebab segala sesuatu yang datang hanyalah pantulan dari dirimu. 3. Pikiran Anda adalah sekutu terbesar Anda, tetapi juga bisa menjadi musuh terburuk. Ia dapat menjadi mesin yang mendorong impian Anda, atau rantai yang membelenggu Anda dalam ketakutan. Semuanya tergantung pada siapa yang memegang kendali, Anda atau pikiran itu sendiri, sebab pikiran tidak bersifat pasif. Ia tidak hanya duduk menunggu perintah. Jika tidak Anda latih, ia akan bergerak berdasarkan inersia, diatur oleh kebiasaan, impuls, dan keyakinan yang mungkin tidak pernah Anda pertanyakan. Dan disitulah Anda mulai bereaksi tanpa kesadaran, menderita sebelum waktunya, menyabotase peluang, membesar-besarkan masalah, dan terperangkap dalam kesalahan masa lalu. Bukan karena dunia melakukan sesuatu pada Anda, tetapi karena apa yang diyakini oleh pikiran Anda. Kebanyakan orang hidup di bawah belas kasihan pikiran mereka sendiri tanpa menyadarinya. Mereka mengidentifikasi dengan setiap pikiran dan emosi seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak. Padahal pikiran tidak selalu benar. Banyak dari suara-suara itu hanyalah distorsi, pengulangan luka lama, atau hasil pengondisian masa lalu. Itulah mengapa, jika tidak Anda amati dan saring, Anda bisa diperbudak oleh dialog internal yang sama sekali tidak mewakili diri Anda yang sebenarnya. Dan di saat itulah pikiran berubah menjadi musuh terburuk ketika ia membiarkan ketakutan mengambil alih, keraguan menguasai keputusan, dan rasa tidak aman berbicara lebih lantang daripada potensi Anda. Kuncinya adalah melatihnya. Seperti halnya melatih tubuh agar lebih kuat, fleksibel, dan tangguh, pikiran juga perlu dilatih agar lebih jernih, tenang, dan bijaksana. Caranya? Dengan berhenti sejenak, mengamati, bernapas, dan belajar untuk tidak bereaksi secara otomatis. Kesadaran penuh bukan sekadar teknik modern, ia adalah kebutuhan mental. Ini tentang pulang ke diri sendiri, menyadari apa yang sedang terjadi di dalam pikiran dari momen ke momen, lalu bertanya, apakah ini membantu saya atau justru menjatuhkan? Ketika Anda bermeditasi atau menyediakan waktu untuk hening, bukan berarti Anda berhenti berpikir. Anda justru menyadari bahwa Anda bukanlah pikiran Anda. Anda belajar mengamati isi kepala tanpa menghakimi, tetapi dengan tanggung jawab penuh. Sebab Anda tidak bisa mengubah apa yang tidak Anda lihat.
Dan seringkali, yang paling mengganggu kedamaian Anda justru tersembunyi dalam hal-hal yang Anda hindari. Pikiran tentang kegagalan yang berulang, kalimat seperti, "Aku tidak cukup baik, ini selalu terjadi padaku, aku tidak bisa." Itu semua bukan kenyataan. Itu adalah program mental yang bisa Anda tulis ulang, asalkan Anda berani melihatnya tanpa rasa takut. Anda juga perlu memberi ruang untuk refleksi. Tanyakan dengan jujur, pola apa yang sering saya ulang? Mengapa pikiran ini selalu muncul dalam situasi tertentu? Apakah ini cerminan kondisi saya sekarang atau bayangan dari masa lalu? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, Anda membuka celah dalam kebiasaan otomatis. Dan melalui celah itulah cahaya pemahaman baru bisa masuk. Pikiran yang terlatih bukanlah pikiran yang bebas dari hal negatif, melainkan yang tahu kapan tidak boleh percaya pada pikirannya sendiri. Ia adalah pikiran yang memilih untuk tidak bereaksi impulsif, tetapi bertindak dengan kesadaran. Stoicisme mengajarkan bahwa kekuatan terbesar manusia terletak pada pikirannya. Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan pendapat kita tentang peristiwa itu. Kalimat itu mengandung kebenaran mendalam, yang memengaruhi Anda bukanlah kejadiannya, tapi interpretasi Anda atas kejadian itu. Jika Anda mengendalikan cara menafsirkan, Anda mengambil kembali kebebasan batin Anda. Jika Anda bisa melihat bahwa pikiran sedang memproyeksikan ketakutan pada sesuatu yang tidak berbahaya atau membesar-besarkan kegagalan yang bukan akhir segalanya, Anda bisa bertindak dengan tenang, bahkan di tengah kekacauan. Biasakan untuk mengamati diri setiap hari. Tidak perlu lama, 5 menit saja. Tutup mata dan lihat apa yang terjadi di dalam, emosi apa yang hadir, pikiran apa yang berputar, dan yang paling penting, siapa yang sedang mengambil keputusan. Anda atau pikiran Anda yang belum terlatih, latihan sederhana ini, jika dilakukan konsisten, memberi Anda kekuatan untuk memilih. Memilih merespons alih-alih bereaksi. Memilih membangun hari dari kejelasan, bukan kebingungan. Pikiran Anda bisa menjadi sekutu paling setia jika Anda melatihnya. Ia dapat memberikan fokus, ketenangan, kreativitas, dan ketahanan. Ia dapat membantu Anda terus melangkah ketika segalanya terasa berjalan tidak baik. Tetapi hanya jika Anda yang memegang kendali. Sebab jika tidak, pikiran akan mengambil alih, dan hasilnya jarang baik. Jadi pilihlah, latihlah, arahkan. Jangan biarkan pikiran menjadi hakim yang menghukum tanpa ampun atau suara yang membatasi. Jadikan ia pemandu, penasihat, dan alat terbaik Anda. Karena pikiran yang jernih, fokus, dan sadar tidak hanya memperbaiki hari Anda, tetapi mengubah seluruh hidup Anda. 4. Rasa sakit tidak pergi, tapi berhenti mengendalikanmu ketika kau memilih untuk menghadapinya. Ada rasa sakit yang tak bisa dilupakan, luka yang tak sembuh dalam satu malam, bekas yang tak sepenuhnya terhapus oleh waktu, dan itu tidak apa. Persoalannya bukanlah merasakan sakit. Persoalan sejati adalah ketika kau membiarkan rasa sakit itu mengendalikan hidupmu, mengambil keputusan untukmu, membentuk caramu mencintai, mempercayai, dan melangkah. Karena rasa sakit yang dihindari takkan hilang. Ia berubah menjadi belenggu yang tak terlihat. Tapi ketika kau menghadapinya, ketika kau menatapnya langsung dan berkata, "Aku melihatmu, aku mengenalimu, tapi kau tak lagi menguasai diriku." Disitulah pembebasan yang sesungguhnya dimulai. Banyak orang mengira penyembuhan adalah berhenti merasa bahwa tujuannya adalah menghilangkan penderitaan. Itu tidak benar. Penyembuhan adalah belajar hidup bersama rasa sakit tanpa dibelenggunya. Penyembuhan adalah mampu mengingat tanpa terjebak. Penyembuhan adalah menangis tanpa hancur. Penyembuhan adalah menerima bahwa ada momen-momen sulit, pengkhianatan, kehilangan, kegagalan, tapi kau masih di sini. Kau tidak ditentukan oleh apa yang terjadi padamu atau apa yang hilang darimu, tapi oleh bagaimana kau memilih untuk bangkit. Ini bukan tentang meromantisasi penderitaan. Rasa sakit itu nyata. Ada hari-hari ketika rasanya begitu berat sampai kau hampir tidak bisa bernapas, hampir tidak bisa berpikir. Tapi jika kau tidak menghadapinya, jika kau hanya menekan atau menyangkal, rasa sakit itu akan tinggal sebagai tamu permanen dalam dirimu. Dari sana, ia mulai mengendalikan tindakanmu. Kau menghindar, tidak percaya, menyabotase, menutup diri. Tanpa sadar kau menjadi budak dari sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang seharusnya tinggal di masa lalu, tapi masih hidup dalam dirimu karena kau tidak berani menatapnya. Lalu bagaimana cara menghadapi rasa sakit? Dengan kebenaran, dengan kehadiran, dengan keberanian.
Berhenti lari, berhenti sejenak. Namai rasa sakit itu, tulis, bicara, rasakan. Karena rasa sakit yang diabaikan akan berlipat, sementara rasa sakit yang diterima akan berubah. Ia tak hilang, tapi meringan. Ia tak lagi menarikmu ke bawah, tak lagi berteriak begitu keras, tak lagi mengendalikanmu. Ia menjadi bagian dari ceritamu, bukan penjaramu, bagian dari kekuatanmu, bukan kelemahanmu. Menerima rasa sakit bukanlah bentuk pasrah. Ini tentang memahami bahwa ada hal-hal yang terjadi di luar kendalimu, yang tak bisa kau ubah, tapi kau bisa mengubah apa yang kau lakukan dengannya. Kau bisa menggunakan rasa sakit sebagai api untuk menempa karaktermu, menumbuhkan empati, dan menghargai kedamaian. Karena mereka yang pernah merasakan sakit yang dalam juga mampu merasakan kedamaian yang sejati. Kedamaian yang tidak bergantung pada segala sesuatu di luar, tetapi pada kejernihan di dalam. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tapi bagaimana kita merespons. Marcus Aurelius menulis, "Jika sesuatu menyakitimu dari luar, jangan biarkan itu menyakiti bagian dalammu." Itulah kuncinya. Hal eksternal boleh saja melukai, tapi kau yang memutuskan apakah luka itu akan mendefinisikan siapa dirimu. Kebajikan Stoa bukan tentang tidak merasa, tapi tentang tidak membiarkan rasa sakit mengambil alih penilaianmu, kehendakmu, dan esensimu. Setiap kali kau menghadapi rasa sakit, kau melatih jiwamu. Kau membangun kekuatan batin, belajar untuk tidak lari. Kebanyakan orang tidak sembuh bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak berani melihat apa yang paling menyakitkan. Tapi kau bisa. Kau memiliki kemampuan untuk melihat masa lalu tanpa terperangkap, mengingat tanpa menghidupkan kembali, merasakan tanpa tenggelam. Kau hanya perlu berani melangkah ke dalam tanpa menghakimi dengan penuh belas kasih. Dan ketika kau melakukannya, sesuatu berubah. Bukan bahwa rasa sakitnya hilang, tapi kekuatannya memudar. Ia berhenti mengatur pikiranmu, reaksimu, keputusanmu. Ia tak lagi mendefinisikan hubunganmu, tak lagi mengendalikan ketakutanmu. Ia hanya ada di sana sebagai bagian dari ceritamu, bukan sebagai musuh tapi sebagai guru. Jadi, jika engkau sedang merasa sakit, jangan lari, jangan sembunyikan, jangan mati rasa dengan berbagai gangguan. Rasakan, amati, hadir bersama rasa itu, lalu perlahan lepaskan. Karena kau tidak dilahirkan untuk terjebak dalam luka, kau dilahirkan untuk tumbuh melampauinya. Dan setiap kali kau memilih untuk menghadapi yang menyakitkan, kau membebaskan dirimu sedikit lebih banyak. Rasa sakit itu tidak benar-benar pergi, tapi ia berhenti mengendalikanmu ketika kau memutuskan untuk menatapnya dengan kepala tegak dan hati terbuka. Dan ketika kau melakukannya, kau akan temukan bahwa di balik rasa sakit itu, ada versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih hidup, menunggu untuk muncul. 5. Hidup memang tidak adil, tapi itu bukan halangan bagimu untuk terus bergerak. Seringkali semuanya terasa seperti melawanmu. Kau sudah berusaha keras, memberikan yang terbaik, melakukan segalanya dengan benar, namun tetap saja, pintu tak kunjung terbuka, orang mengecewakan, kesempatan menghilang begitu saja. Lalu kau bertanya, mengapa? Mengapa aku? Mengapa, meski sudah melakukan yang benar, hidup tak membalas dengan setimpal? Disinilah kau perlu memahami satu kebenaran yang mungkin tidak nyaman, tapi justru akan membebaskanmu. Hidup memang tidak adil. Ia tidak mengikuti aturan yang pasti, tidak selalu memberi hadiah kepada yang terbaik atau menghukum yang jahat. Kadang, mereka yang tak pantas justru dapat lebih banyak. Yang berjuang keras malah dapat sedikit. Itu kenyataannya. Tapi kau di sini bukan untuk mengeluh tentang hidup. Kau di sini untuk belajar menjalaninya dengan sepenuh daya, bahkan saat ia tak adil. Ketika kau menerima bahwa hidup tidak dirancang untuk menyenangkanmu, kau berhenti melawan hal-hal yang tak bisa kau ubah. Dan di sanalah kekuatanmu yang sesungguhnya dimulai. Sebab jika kau hanya bisa baik-baik saja saat semuanya adil, maka kau akan jadi tawanan keadaan. Tapi jika kau belajar menjaga ketenangan, bahkan di tengah ketidakadilan, kau menjadi pribadi yang tidak lagi bergantung pada dunia luar untuk merasakan keseimbangan. Pola pikir inilah yang akan membawamu jauh. Bukan orang yang menuntut kesempurnaan, tapi orang yang mampu berlayar di air yang keruh. Menerima ketidakadilan bukan berarti menyerah, bukan berarti pasrah, tapi menyadari bahwa rasa sakit,
kegagalan, atau pengkhianatan tidak mendefinisikanmu. Bahwa kau tetap bisa membangun, melangkah, memberi yang terbaik, bahkan ketika dunia tidak membalas dengan cara yang sama. Sebab yang penting bukan apa yang kau terima, tapi apa yang kau pilih untuk berikan. Kau tidak punya kendali atas bagaimana hidup memperlakukanmu, tapi kau punya kendali penuh atas bagaimana caramu merespons. Dan respons itulah, sikap itulah, yang membedakan antara tetap diam atau terus bertumbuh. Banyak orang terjebak selama bertahun-tahun hanya karena tidak bisa menerima bahwa hidup tidak berjalan sesuai harapan. Mereka sibuk melawan masa lalu, menyalahkan sistem, orang lain, bahkan Tuhan. Sementara waktu terus berjalan dan mereka tetap di tempat yang sama. Tapi kau tidak diciptakan untuk begitu. Kau diciptakan untuk terus maju, bahkan ketika segalanya terasa tidak adil. Untuk tetap teguh, meski hidup tidak memberimu apa yang menurutmu pantas kau dapat. Sebab yang penting bukan apa yang terjadi padamu, tapi apa yang kau lakukan dengan kejadian itu. Stoicisme mengajarkan hal ini dengan gamblang. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, hanya bagaimana kita menanggapi. Epictetus berkata, ada hal yang tergantung pada kita dan ada yang tidak. Orang bijak fokus pada apa yang bisa mereka kendalikan, pikiran, tindakan, dan karakter mereka. Jika hidup tidak adil, itu tidak menghalangimu untuk tetap adil. Jika dunia kacau, itu bukan alasan untuk tidak menciptakan keteraturan dalam dirimu. Jika orang mengecewakan, itu tidak membuatmu harus kehilangan integritas. Sebab hal-hal di luar tidak menentukan kedamaianmu. Kau yang menentukannya lewat sikapmu. Cobalah cari pelajaran dalam setiap situasi. Bahkan saat sesuatu terasa menyakitkan, tanyakan, apa yang bisa dipelajari, apa yang bisa dikuatkan? Bagian mana dari diriku yang sedang ditempa lewat kesulitan ini? Mungkin ketidakadilan hari ini justru memberimu pelajaran esok hari yang lebih berharga daripada hadiah instan apapun. Terkadang hidup tidak memberimu apa yang kau inginkan karena ia sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Tapi kau hanya akan melihatnya jika kau memilih untuk tidak tenggelam dalam keluhan, melainkan melangkah dengan keyakinan dan visi. Ketika sesuatu berjalan salah, bernapaslah. Jangan bereaksi dengan amarah. Jangan salahkan dunia. Berhenti sejenak. Evaluasi, lalu lanjutkan. Pilih untuk bertindak, bukan mengeluh. Pilih untuk membangun, bukan merusak diri dari dalam. Sebab setiap ketidakadilan yang kau hadapi dengan martabat adalah satu bata lagi yang memperkuat fondasi dirimu. Ingatlah, yang membentukmu bukan hanya hal-hal baik, tapi justru bagaimana kau mengatasi saat segalanya terasa melawanmu. Jadi ya, hidup memang sering tidak adil, tapi ia tidak punya kekuatan untuk menghentikanmu, kecuali kau yang memilih untuk berhenti. Dan jika kau memilih untuk tidak menyerah, jika kau memilih merespons dengan kesadaran, kekuatan, dan tekad, maka hidup boleh mengujimu, tapi ia tidak akan pernah melihatmu menyerah. Dan itulah sikap tak terkalahkan itu yang akan membawamu ke tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh ketidakadilan. 6. Kuncinya adalah terus bergerak maju, bahkan ketika segala sesuatu terasa salah. Ada hari-hari di mana tampaknya tidak ada satu hal pun yang berjalan sesuai harapan. Saat-saat di mana kau sudah memberikan segalanya, namun semuanya tetap berantakan. Kau berusaha keras, tetapi hasilnya tidak kunjung terlihat. Kau berjuang tapi tidak ada pintu yang terbuka, dan kau mulai bertanya-tanya apakah semua ini berarti untuk diteruskan. Kelelahan, keraguan, dan keinginan untuk menyerah begitu kuat menguasai. Namun justru di sana, di titik di mana kebanyakan orang memutuskan berhenti, disitulah pembeda sebenarnya dimulai. Sebab hidup ini bukan tentang memiliki jalan yang sempurna, melainkan tentang tetap melangkah meski semua terasa keliru. Kuncinya adalah jangan berhenti, meski lambat, meski sakit, meski tanpa kejelasan utuh. Karena kesuksesan bukan berarti tidak pernah gagal, tapi keputusan untuk tidak menyerah. Setiap rintangan yang kau lewati bukan pertanda bahwa kau salah. Itu adalah bagian dari proses yang membentukmu. Tidak ada orang yang mencapai sesuatu yang besar tanpa melalui momen kekacauan, frustrasi, dan ketidakpastian. Yang membedakan mereka adalah keputusan untuk terus jalan ketika segala hal menyuruh mereka berhenti. Mudah untuk tetap termotivasi ketika semuanya lancar, ketika segala sesuatu berjalan baik, ketika ada pujian dan hasil yang terlihat.
Tapi ketangguhan sejati justru terlihat ketika tidak ada motivasi, ketika tidak ada yang memperhatikan, ketika segalanya terasa melawanmu. Disitulah karakter ditempa, disitulah kau diuji. Sebab orang yang hanya bergerak saat kondisi mendukung tidak akan pernah membangun sesuatu yang bertahan lama. Kekuatan sejati terlihat justru dalam badai, bukan di tengah ketenangan. Dan ini bukan tentang menyangkal kesulitan, bukan tentang pura-pura tidak lelah atau tidak sakit. Ini tentang mengakuinya tanpa membiarkannya menghentikanmu. Tentang menangis jika perlu tapi tidak berhenti berjalan. Tentang menyesuaikan arah jika perlu tanpa menyerah pada tujuan. Sebab apa yang hari ini terasa seperti kemunduran bisa jadi adalah fondasi bagi lompatan terbesarmu di masa depan. Hanya jika kau memilih untuk terus maju. Stoicisme mengajarkan bahwa keberanian terbesar bukanlah menghindar dari tantangan, tetapi menghadapinya dengan teguh. Marcus Aurelius merangkumnya dengan sempurna. Apa yang menghalangi tindakan justru memajukan tindakan. Apa yang menjadi rintangan menjadi jalan. Dengan kata lain, halangan bukan akhir segalanya. Ia adalah pelajaran, ia adalah jalan. Jika kau menghadapinya, merenungkannya, dan menggunakannya sebagai bahan bakar, maka rintangan itu sendiri berubah menjadi alat untuk tumbuh. Tapi jika engkau berhenti, jika engkau menyerah, maka halangan itulah yang menang. Kau tidak perlu punya semua jawaban untuk bisa terus melangkah. Yang kau butuhkan hanyalah alasan yang jelas dan tekad untuk tidak menyerah. Akan ada hari-hari baik, tentu, tapi juga hari-hari kelam. Yang penting adalah kau tetap berkomitmen pada tujuan, bahkan ketika perasaan tidak mendukung. Sebab ketekunan membangun lebih banyak daripada sekadar inspirasi sesaat. Dan ketika orang lain berhenti dan menunggu waktu yang tepat, kau tetap maju. Kau terus bergerak, tumbuh lebih kuat, bahkan di tengah ketidakpastian. Tetaplah kuat. Jika sesuatu tidak beres, sesuaikan. Jika seseorang mengecewakan, maafkan dan lanjutkan. Jika terjatuh, bangkit dengan lebih banyak belajar. Kau tidak perlu lari, tapi jangan berhenti. Setiap langkah berarti. Setiap hari kau memilih untuk terus jalan, bahkan dengan energi yang sedikit, kau sedang membangun sesuatu yang kokoh, sesuatu yang nyata. Sesuatu yang mungkin orang lain hanya lihat saat sudah mekar, tapi kau tahu, itu ada berkat ketekunanmu di masa-masa sulit. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Tidak semua jalan punya panjang atau kecepatan yang sama. Tapi mereka yang terus sampai di tujuan, mereka yang bangkit lebih sering daripada jatuh, merekalah yang akhirnya menang. Ingat, apa yang hari ini terasa seperti badai tak berujung, kelak akan jadi sekadar cerita. Tapi terserah padanya apakah itu akan jadi kisah kekalahan atau kemenangan. Jadi, meski pandanganmu kabur, meski segalanya terasa salah, jangan berhenti. Tarik napas, terima momen ini, lalu lanjutkan langkahmu. Sebab setiap langkah tegas di tengah kesulitan membawamu, bahkan jika belum kau sadari, tepat ke tempat yang seharusnya. 7. Waktu Anda jauh lebih berharga daripada uang. Waktu adalah aset terpenting yang Anda miliki. Melebihi uang, melebihi harta, melebihi segala hal materi. Sebab uang jika hilang bisa dicari kembali. Segala sesuatu yang rusak dapat diganti. Tetapi setiap menit yang berlalu akan pergi selamanya. Ia tak pernah kembali. Tak bisa dibeli ulang, tak bisa dihentikan, disimpan, atau diduplikasi. Yang bisa Anda lakukan hanyalah memutuskan bagaimana memanfaatkannya. Dan itulah yang membedakan antara hidup yang penuh arti dan hidup yang terbuang oleh gangguan, keluhan, serta hal-hal tidak penting. Jika benar-benar paham nilai waktu, Anda tak akan lagi memberikannya untuk hal-hal sepele. Anda tak akan membiarkan media sosial menggerogoti waktu tanpa makna. Anda tak akan menyetujui komitmen yang menjauhkan Anda dari hal-hal yang benar-benar berarti. Anda tak akan menghabiskan hidup dalam kesibukan palsu, padahal yang Anda butuhkan adalah kejelasan dan fokus, sebab sibuk tidak sama dengan produktif. Banyak orang menghabiskan waktunya dengan berlari ke sana-sini, memadamkan api, mengerjakan segudang hal, tapi pada akhirnya mereka tidak benar-benar maju dalam hal yang memuaskan jiwa. Itu terjadi karena mereka tidak melindungi waktu mereka. Mereka hanya membuangnya. Ketika Anda memprioritaskan dengan benar, waktu mulai bekerja untuk Anda. Setiap jam menjadi langkah menuju tujuan. Setiap hari menjadi batu bata dalam membangun versi terbaik diri Anda. Tapi untuk mencapainya, Anda perlu kejelasan. Tahu apa yang paling penting bagi Anda.
Apa yang ingin diraih, hubungan seperti apa yang ingin dibangun, kebiasaan apa yang perlu ditinggalkan. Sebab jika Anda tidak memutuskan bagaimana menggunakan waktu, orang lain akan melakukannya untuk Anda, dan tidak selalu untuk kebaikan Anda. Berhentilah sejenak dan renungkan, berapa jam dalam seminggu yang Anda habiskan untuk hal-hal yang tidak memberikan apapun. Berapa menit per hari yang terbuang untuk obrolan tanpa arti, kekhawatiran tak perlu, atau siklus repetitif yang seharusnya sudah Anda hentikan? Waktu yang Anda berikan untuk hal sepele adalah waktu yang Anda curi dari hal yang penting. Dan seringkali Anda baru menyadarinya ketika sudah terlambat, ketika Anda melihat ke belakang dan bertanya-tanya, mengapa hidup terasa kosong? Stoicisme punya pandangan yang tajam tentang ini. Seneca berkata, bukanlah kita yang memiliki sedikit waktu, tetapi kitalah yang membuatnya terbuang. Bagi para Stoa, setiap hari adalah kesempatan suci, bukan untuk diisi dengan aktivitas semata, tetapi untuk dijalani dengan tujuan. Mereka paham bahwa siapapun yang mengatur waktunya dengan baik, juga mengelola jiwanya dengan baik. Sebab waktu yang dihabiskan dengan baik memberikan kebebasan, keseimbangan dan kepuasan yang tidak bisa diberikan oleh harta atau pencapaian semu. Atur hidup berdasarkan prioritas Anda, bukan urgensi orang lain. Jika ada mimpi, proyek, atau tujuan, beri ia ruang. Jangan bilang Anda tidak punya waktu. Coba periksa lagi, mungkin Anda kurang bijak memilih. Mungkin Anda terlalu banyak memberi pada apa yang tidak layak menerimanya. Tetapkan batas. Belajar katakan tidak tanpa rasa bersalah, karena setiap ya untuk yang tidak penting adalah tidak untuk hal yang membuat Anda berkembang. Hidup yang seimbang bukanlah tentang melakukan segalanya. Ia tentang melakukan hal yang benar, memfokuskan waktu pada apa yang mengisi Anda, menginspirasi, dan mengubah Anda. Dan itu tidak terjadi secara kebetulan, ia diraih dengan niat, disiplin, dan keputusan bulat untuk menjalani setiap hari seolah ia berarti. Karena memang begitu, setiap hari itu unik, setiap jam tidak terulang. Anda yang memutuskan, apakah akan memaknainya atau terganggu dari apa yang sungguh-sungguh Anda inginkan. Ini bukan soal memenuhi jadwal, tetapi memenuhi diri sendiri, menjaga energi, perhatian, dan fokus, memberi diri ruang untuk berkreasi, beristirahat, dan bertumbuh. Hidup yang baik bukanlah yang tersibuk, melainkan yang paling sadar dan selaras. Itu dimulai ketika Anda melihat jam dan tidak hanya melihat angka. Anda melihat peluang. Anda sadar bahwa waktu tidak menunggu, tetapi Anda bisa memilih untuk tidak lagi menyia-nyiakannya. Jadikan waktu Anda berarti. Sebab ketika ia habis, Anda tidak akan ditanya berapa uang yang dikumpulkan, berapa tugas yang diselesaikan, atau berapa banyak barang yang dimiliki. Anda akan ditanya, untuk apa hidup diinvestasikan? Dengan siapa Anda berbagi? Jejak apa yang Anda tinggalkan? Dan hanya Anda yang bisa menjawabnya dengan tindakan, bukan niat. Ingat, waktu Anda bukan hanya waktu. Ia adalah hidup itu sendiri. Dan begitu Anda menyadarinya, segalanya berubah. Anda mulai memilih lebih bijak, bertindak lebih tegas, dan hidup lebih terarah. Dan cara hidup seperti itulah yang mengubah segalanya. 8. Rasa takut hanyalah sebuah emosi, bukan sebuah vonis. Rasa takut akan selalu hadir. Tidak peduli seberapa siap Anda, seberapa banyak pengalaman yang sudah Anda kumpulkan, atau seberapa kuat keyakinan Anda pada tujuan itu, rasa takut akan muncul sebagai keraguan, kecemasan, pikiran seperti, bagaimana jika hasilnya buruk? Bagaimana jika saya tidak cukup mampu? Bagaimana kalau saya ditolak? Dan itu tidak masalah, karena rasa takut bukanlah masalah sebenarnya. Masalahnya adalah apa yang Anda pilih untuk dilakukan dengannya. Apakah Anda memakainya sebagai alasan untuk berhenti atau sebagai pendorong untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda sanggup? Karena rasa takut hanyalah itu. Sebuah perasaan, bukan hukuman, bukan takdir, bukan tembok yang tak bisa ditembus. Hanya emosi yang datang dan pergi selama Anda tidak menyerahkan kendali. Kita semua merasa takut, bahkan orang-orang yang Anda kagumi, mereka yang tampak percaya diri, sukses dan berani. Bedanya, mereka tidak membiarkan rasa takut mengendalikan takdir mereka. Mereka bertindak meskipun takut. Mereka mendengarkannya, ya, mereka mengakuinya, tetapi mereka tidak menyerahkan kendali. Sebab jika rasa takut yang menguasai keputusan Anda tak akan pernah pergi dari tempat yang sama. Anda tak akan pernah mencoba hal baru, berbicara saat diperlukan, memulai proyek itu, atau mengungkapkan perasaan Anda. Ketika rasa
rasa takut berkuasa, ia mengurung Anda dalam sangkar yang nyaman dan Anda tidak dilahirkan untuk tinggal di sana. Anda tidak perlu menunggu sampai rasa takut hilang untuk bertindak. Anda harus bertindak sambil merasa takut, karena dengan begitu kekuatannya memudar. Anda menyadari bahwa banyak hal yang Anda takuti tidak seburur yang dibayangkan, bahwa penolakan tidak menghancurkan hidup Anda, bahwa kegagalan bukan akhir segalanya, bahwa Anda bisa jatuh dan bangkit lagi. Dan dengan setiap langkah yang Anda ambil, meski ada ketakutan, Anda mendapatkan kekuatan yang sebelumnya tidak ada. Keyakinan yang lahir bukan dari teori, melainkan dari pengalaman. Sebab keyakinan sejati tidak datang sebelum tindakan berani, ia datang setelahnya. Setelah Anda melakukan hal yang Anda kira tidak bisa dilakukan, dan ya, menghadapi rasa takut itu tidak nyaman. Jantung berdebar, tubuh menegang, pikiran memproyeksikan ribuan skenario buruk. Tapi jika Anda menarik napas dan melangkah, hanya satu langkah, sesuatu mulai berubah. Pikiran Anda menyadari bahwa tidak ada bencana yang terjadi, bahwa Anda bisa menahan emosi itu tanpa hancur, bahwa Anda lebih besar dari ketakutan Anda. Dan itu membebaskan, sebab jika Anda bisa berjalan bersama rasa takut, Anda bisa melintasi medan apapun. Anda tidak perlu membasmi rasa takut. Anda hanya perlu memutuskan bahwa ia tidak akan menghentikan Anda. Stoicisme mengajarkan bahwa tidak ada emosi yang boleh mendominasi kita. Kita sering lebih menderita dalam imajinasi daripada kenyataan. Berapa kali Anda terparalisis oleh sesuatu yang tak pernah terjadi? Berapa kali Anda memilih tidak bertindak karena takut pada hasil yang bahkan belum nyata? Ketakutan membesar-besarkan, mendistorsi, menambah bobot risiko, dan menutupi kemungkinan. Tapi jika Anda hadapi dengan nalar, kejernihan, dan tindakan, ketakutan menciut. Sebab pemicunya bukan bahaya yang nyata, tetapi diam tidak bergerak. Lakukan meskipun takut. Bicaralah meski suara gemetar. Katakan ya meski tidak 100% siap. Ambil risiko sekalipun pikiran Anda berkata tidak bisa. Karena setiap kali Anda memilih untuk maju, Anda memprogram ulang identitas diri. Anda berubah dari orang yang dikendalikan rasa takut menjadi orang yang digerakkan oleh tujuan. Dan ini terlihat dari cara Anda memandang, berjalan dan hadir. Sebab Anda tidak lagi membutuhkan segalanya sempurna untuk bertindak. Anda hanya perlu keputusan Anda lebih kuat dari rasa takut. Jangan bandingkan diri dengan orang yang terlihat tanpa ketakutan. Bandingkan dengan versi diri Anda yang berhenti kemarin dan hari ini memilih untuk melangkah. Itulah kemajuan sejati, sebab ini bukan tentang menghilangkan rasa takut, melainkan melatih keberanian. Dan keberanian bukanlah tidak adanya ketakutan, ia adalah tindakan sambil membawa rasa takut di saku. Seperti berkata pada rasa takut, "Aku tahu kau ada, tapi aku tidak mengikutimu." Mengakui kehadirannya tanpa memberinya kekuatan. Jadi jika rasa takut datang, jangan lari, jangan bersembunyi, hadapi, tarik napas, dan bertindaklah seperti yang Anda tentukan. Perlahan zona nyaman Anda akan melebar. Kepercayaan diri akan tumbuh dan Anda akan temukan bahwa di balik setiap rasa takut yang Anda hadapi, ada versi baru diri Anda yang menunggu untuk dijelajahi. Lebih kuat, lebih merdeka, lebih mirip diri Anda yang sesungguhnya. Sebab rasa takut jika tidak Anda beri makan akan mengempis. Sementara keberanian jika Anda praktikkan akan menyatu dengan diri Anda. 9. Jangan menunggu kondisi menjadi sempurna. Bila kamu terus menunda-menunggu momen yang tepat, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu hanya menunggu, karena momen itu tidak pernah datang. Tidak ada titik pasti di mana semuanya serba selaras, tanpa keraguan, tanpa halangan, dan kamu merasa benar-benar siap. Semakin cepat kamu menerima kenyataan itu, semakin cepat kamu bisa melangkah maju, karena kesempurnaan hanyalah ilusi yang melumpuhkan, alasan yang elegan untuk tidak memulai. Kamu bilang, nanti ketika aku punya lebih banyak pengalaman, ketika waktunya longgar, ketika aku sudah merasa siap. Dan waktu pun berlalu, tahun demi tahun, dan kamu masih berada di titik yang sama, dengan ide gagasan yang masih tertahan, mimpi-mimpi yang belum terwujud. Kamu harus mulai dengan apa yang ada padamu sekarang, dari manapun kamu berada, dengan sedikit atau banyak yang bisa kamu lakukan saat ini. Sebab pertumbuhan datang dari bergerak, bukan dari menunggu. Jawaban yang kamu cari, keahlian yang masih kurang, kejelasan yang kamu idamkan, semua itu muncul dalam perjalanan, bukan sebelum kamu memulai.
tindakanlah yang membawa pencerahan, tapi hanya jika kamu berani melangkah meski segala sesuatunya belum sempurna. Kebanyakan orang yang kamu kagumi memulai tanpa semuanya jelas. Mereka mulai dengan rasa takut, dengan keraguan, dengan sumber daya terbatas, tapi mereka tetap memulai. Dan itulah yang membedakan, bukan bakat atau keberuntungan mereka, melainkan keputusan mereka untuk bertindak tanpa kepastian, untuk membangun sambil berjalan, untuk percaya bahwa jalan hanya terbuka bagi mereka yang berani melangkah. Bukan yang hanya bertanya-tanya bagaimana caranya memulai. Dan kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Kamu tidak butuh rencana yang sempurna. Yang kamu butuhkan adalah langkah yang pasti. Lakukan sekarang dengan apa yang kamu tahu, dengan apa yang kamu mampu. Buat kesalahan, perbaiki sambil jalan, belajar, tingkatkan diri. Tapi jangan berhenti dan menunggu untuk hari yang tak pernah tiba. Karena semakin lama kamu menunggu, semakin besar ketakutanmu, semakin kuat keraguanmu, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Tapi ketika kamu bertindak, bahkan dalam hal-hal kecil, kamu mulai mematahkan kelumpuhan itu. Kamu mulai sadar bahwa kamu bisa, bahwa kamu tak perlu punya semua kepingan puzzle untuk mulai menyusunnya. Yang paling menghambatmu bukanlah kurang persiapan, tapi keinginan untuk mengendalikan segalanya, menginginkan jaminan, takut gagal. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Tidak ada yang sepenuhnya terkendali. Dan jika kamu menunggu sampai semuanya aman, nyaman dan mudah, kamu akan kehilangan peluang yang tak akan kembali. Dunia tidak menghargai mereka yang menunggu. Dunia menghargai mereka yang berani. Stoicisme mengingatkan kita dengan tegas, yang penting bukanlah apa yang ada di luar dirimu, tapi apa yang kamu lakukan dengan apa yang ada dalam dirimu. Epictetus mengajarkan bahwa kondisi eksternal tidak boleh menentukan tindakanmu, bahwa orang bijak bertindak berdasarkan kebajikan, bukan kenyamanan. Dan bertindak berdasarkan kebajikan berarti melakukan yang benar, bahkan ketika kondisinya tidak ideal, karena kamu melakukannya bukan sebab semuanya sudah siap, tapi karena kamu bertekad untuk tumbuh. Kamu harus melatih dirimu untuk melampaui ketidaknyamanan, untuk mengambil langkah meski tanah di bawahmu belum kokoh. Sebab keyakinan tidak datang sebelum bertindak, tapi setelahnya, setelah kamu membuktikan bahwa kamu bisa menahan rasa takut dan tetap melangkah, setelah kamu sadar bahwa kamu tak perlu punya segalanya jelas untuk terus berjalan. Kamu hanya perlu kemauan, hanya perlu komitmen pada dirimu sendiri. Hari ini adalah hari terbaik untuk memulai. Bukan besok, bukan nanti, hari ini. Sebab hari ini kamu memiliki sesuatu yang tidak dijamin di masa depan. Kehadiran. Hari ini kamu bisa mengambil keputusan. Kamu bisa menulis, menelepon, mengubah kebiasaan, mencipta, membuat sedikit kemajuan. Dan jika kamu melakukannya hari ini, kamu akan melakukannya lagi besok dan lusa. Dan setiap langkah kecil itu akan membentuk jalan yang tidak sempurna. Tapi jalanmu nyata, hidup, dan terus terbangun. Jangan menunggu sampai kamu tidak lagi takut. Jangan menunggu sampai semuanya jelas. Jangan menunggu sampai kamu paham segalanya. Mulailah sekarang dan sesuaikan di sepanjang jalan. Sebab itulah yang dilakukan orang-orang yang membangun sesuatu yang berharga. Mereka tidak cuma bermimpi, mereka mengotori tangan, membuat kesalahan, belajar, dan terus maju. Karena mereka tahu rencana terbaik adalah bertindak. Dan jika kamu memutuskan untuk mengambil langkah itu hari ini, sekecil apapun, kamu sudah lebih dekat dari kemarin. Kamu sudah memutus siklus itu. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bukan tipe orang yang menunggu. Kamu adalah tipe orang yang mencipta, tipe orang yang membuat sesuatu terjadi, dan itu membuatmu tak terbendung. 10. Jangan berusaha mendominasi atau menguasai teman dan keluargamu. Kalau kau sungguh mencintai seseorang, biarkan mereka menjadi diri mereka sendiri. Dengarkan tanpa memotong, dukung tanpa memaksa, temani tanpa berusaha membentuk mereka seperti dirimu. Tapi seringnya, kita menyamakan kasih sayang dengan kendali, mengira perhatian berarti ikut campur, mengira cinta berarti memiliki. Kita lupa bahwa atas nama cinta, kita malah membuat mereka tercekik. Kita ingin mengambil keputusan untuk orang lain, ingin mereka berpikir seperti kita, bertindak seperti kita, hidup sesuai aturan kita. Dan alih-alih merajut kedekatan, yang tercipta justru jarak. Sebab tak ada seorang pun yang ingin merasa terjebak, bahkan oleh orang yang mencintainya.
Hubungan paling sehat bukanlah hubungan di mana semua hal dibagi rata atau di mana semua orang selalu setuju. Hubungan yang sehat dibangun di atas rasa hormat, di mana tiap orang boleh menjadi dirinya sendiri tanpa takut terus-menerus dihakimi atau dikoreksi. Sebab cinta tak butuh kendali, ia butuh ruang. Ruang untuk bernapas, untuk memilih, untuk salah, untuk belajar sendiri. Saat kau berusaha mengarahkan hidup orang yang kau cintai, tanpa kau ucapkan pun, sebenarnya kau sedang berkata, "Aku tidak percaya pada penilaianmu. Kurasa kau tak mampu mengurus diri sendiri. Kau butuh aku untuk menyuruhmu." Dan itu menyakiti, itu menjauhkan. Mungkin niatmu baik, mungkin kau merasa sedang melindungi. Tapi melindungi bukan berarti mengambil alih keputusan orang lain. Melindungi adalah tentang hadir tanpa menyerang, menawarkan dukungan tanpa memaksakan, memastikan bahwa kau ada untuk mereka, tapi juga percaya bahwa setiap orang mampu menjalani jalan mereka sendiri. Setiap orang punya prosesnya masing-masing, waktunya sendiri, kesalahannya sendiri, keputusannya sendiri yang harus dihadapi. Dan ketika kau berusaha menyelamatkan mereka dari semua rasa sakit, kau juga mengambil kesempatan mereka untuk tumbuh. Ada kalanya kau hanya perlu menyaksikan dari pinggir, turut berduka tanpa ikut campur, menerima bahwa meskipun kau mungkin melakukan secara berbeda, orang itu perlu menjalaninya dengan caranya sendiri. Sebab cinta sejati itu rendah hati, tak merasa paling tahu, tak harus selalu benar. Cinta sejati menemani, bukan mendominasi, mendengarkan, bukan menggurui, mendukung, bukan mengarahkan. Dan ini berlaku untuk teman, orang tua, saudara, anak, maupun pasangan. Kau tak bisa berharap seseorang sepenuhnya menjadi milikmu secara emosional maupun mental. Orang-orang bukan perpanjangan dirimu, mereka adalah dunia yang berbeda. Semakin cepat kau paham ini, semakin kuat ikatan yang terbangun. Berhenti memberi nasihat tanpa diminta adalah tindakan bijak. Membiarkan orang lain mencari jawabannya sendiri, meski lewat kesalahan, adalah bentuk hormat. Merayakan perjalanan mereka tanpa berusaha mengendalikan adalah bukti cinta sejati. Dalam stoikisme diajarkan, berusaha mengubah hal yang di luar kendali kita hanya menciptakan penderitaan. Keputusan, emosi, dan jalan orang lain memang bukan wewenang kita. Epictetus mengingatkan, pusingkan hanya apa yang ada dalam kendalimu. Apa yang dipikirkan, dirasakan, atau dilakukan orang lain, itu bukan urusanmu. Tapi bagaimana kau mencintai mereka, bagaimana kau menghormati pilihan mereka, itu sepenuhnya tanggung jawabmu. Cobalah latihan ini, dengarkan dengan penuh perhatian tanpa menyiapkan jawaban, amati tanpa menghakimi, dukung tanpa mengarah, dan kau akan lihat hubunganmu memulih, orang-orang jadi lebih lelap. Sebab ketika seseorang merasa bebas, mereka merasa aman. Dan ketika merasa aman, mereka terbuka, disitulah dialog sejati dimulai. Bukan paksaan, tapi pengertian. Bukan dominasi, tapi koneksi. Kau tak harus setuju dalam segala hal. Tak harus paham setiap keputusan, tapi kau bisa belajar menerima dan menghormati jalan orang lain, meski berbeda dengan jalanmu. Karena pada akhirnya, kita semua sedang belajar, kita semua sedang mencari tempat. Dan setiap kali kau memilih untuk tidak mengendalikan, kau membiarkan cinta itu bernapas. Biarkan ikatanmu dibangun dari kebebasan, bukan kepemilikan. Biarkan kepercayaan menjadi jembatan, bukan paksaan. Dan biarkan kehadiranmu menggantikan tekanan. Sebab orang yang benar-benar mencintaimu tak butuh kau kendalikan. Mereka hanya perlu tahu bahwa mereka boleh menjadi diri mereka sendiri dan bahwa kau akan tetap mencintai mereka. Dan itulah hal terkuat yang bisa kau berikan. 11. Jangan merasa bersalah karena menempatkan kebutuhanmu di urutan pertama. Jangan merasa bersalah karena memprioritaskan dirimu sendiri. Itu bukan keegoisan, melainkan sebuah keharusan. Itu adalah tanggung jawabmu terhadap diri sendiri. Sebab, jika kamu tidak sehat, jika pikiranmu lelah, jika tubuhmu sudah mencapai batas, jika jiwamu kosong, apa yang bisa kamu berikan kepada orang lain? Tidak ada yang utuh, tidak ada yang baik, hanya sisa-sisa, hanya tampak luar. Dan lambat laun itu akan terlihat. Hubunganmu mulai tegang, kesabaranmu menipis, energimu menghilang, berkorban tanpa henti terdengar mulia. Tetapi sebenarnya itu adalah bentuk kehancuran diri yang diam-diam. Kamu dibesarkan dengan pemahaman bahwa memikirkan diri sendiri itu egois, bahwa yang benar adalah selalu memberi, melayani, dan selalu siap hadir. Tapi tak seorang pun mengajarmu bahwa kamu juga harus melindungi dirimu sendiri.
bahwa merawat diri bukanlah pengkhianatan terhadap orang lain, melainkan bentuk penghargaan pada dirimu. Karena jika kamu melupakan dirimu, perlahan-lahan kamu berubah menjadi versi dirimu yang tidak lagi mengenali kebutuhannya sendiri. Lalu kamu memberi bukan karena cinta, tetapi karena kebiasaan. Kamu berkorban bukan atas pilihan, melainkan karena kewajiban, dan itu menggerogotimu dari dalam sampai suatu hari kamu tidak kuat lagi. Menetapkan batasan bukan tentang menolak orang lain. Ini tentang melindungi apa yang membuatmu tetap berdiri. Ini tentang menyadari bahwa kamu pun penting, bahwa perasaanmu valid, bahwa waktumu berharga. Mengatakan tidak pada hal yang mengurasmu sama artinya dengan mengatakan ya pada ketenanganmu. Memilih untuk tidak langsung membalas pesan, tidak berusaha menyenangkan semua orang, tidak mengambil tanggung jawab yang bukan milikmu, adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri. Dan siapapun yang tidak mengerti itu, tidak layak mendapatkan akses ke versi terbaik dan paling jujur darimu. Mereka yang benar-benar mencintaimu, mengerti bahwa kamu perlu baik-baik saja. Kamu tidak bisa terus-menerus mengabaikan dirimu sendiri, menunda mimpi-mimpimu, menunda istirahatmu, menunda kesehatan emosionalmu sambil menunggu waktu yang tepat. Waktu tidak tiba-tiba muncul, waktu diciptakan, diputuskan, dan jika kamu tidak memberi diri sendiri kesempatan itu, tidak ada yang akan melakukannya untukmu. Berhentilah menunggu izin dari orang lain untuk mengurus dirimu. Ambil itu. Izin itu sudah menjadi hakmu. Hidupmu adalah milikmu, dan tak seorang pun selain dirimu sendiri yang tahu betul apa yang kamu butuhkan untuk menjadi baik. Stoicisme mengajarkan bahwa setiap orang harus menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jagalah jiwamu lebih dari segalanya." Itu termasuk merawat tubuhmu, pikiranmu, dan perasaanmu. Sebab jika kamu tidak memperkuat diri dari dalam, segala sesuatu di luar akan mudah menjatuhkanmu. Jika kamu tidak memenuhi kebutuhanmu sendiri, kamu akan berharap orang lain yang melakukannya untukmu. Dan itu hanya akan berujung pada ketergantungan, kefrustrasian, dan kekecewaan. Mulailah dari hal-hal mendasar. Tidur yang cukup, makanlah yang menguatkan, bukan sekadar memuaskan lidah. Jauhi kebisingan, ciptakan keheningan dalam jiwamu. Beri dirimu waktu untuk beristirahat. Ucapkan tidak dengan tenang. Lakukan hal-hal yang menyambungkanmu dengan jati dirimu, bukan dengan harapan orang lain. Dan yang paling penting, belajarlah memperhatikan bagaimana perasaanmu setelah berinteraksi dengan orang tertentu atau berada di situasi tertentu. Jika itu membuatmu layu, jika itu mengurasmu, jika itu membuatmu meragukan diri sendiri, itu pertanda. Kamu tidak perlu membela diri atas kelelahan emosional yang kamu rasakan. Dan jika seseorang menyalahkanmu karena memprioritaskan dirimu, tanyakan dalam hati, apakah dia benar-benar peduli pada kesejahteraanku atau hanya peduli pada apa yang bisa kuberikan untuknya? Seseorang yang mencintaimu dengan tulus, menginginkanmu merdeka, damai, dan kuat. Dan mereka paham bahwa semua itu hanya mungkin jika kamu memutuskan untuk menjaga dirimu sendiri. Ini bukan seruan untuk mengisolasi diri. Ini seruan untuk keseimbangan. Ini bukan tentang melupakan orang lain demi diri sendiri, melainkan tentang menyadari bahwa memberi dari kekosongan bukanlah kemurahan hati, itu pengabaian diri. Bahwa mencintai orang lain bermula dari bagaimana kamu mencintai dirimu sendiri, dan cara terbaik untuk hadir bagi dunia adalah dengan hadir bagi dirimu sendiri terlebih dahulu. Jadi berhentilah merasa bersalah. Rasa bersalah tidak punya tempat ketika kamu bertindak atas dasar kesadaran. Jika niatmu adalah menjaga kesehatan, kedamaian, dan keseimbanganmu, itu sudah benar. Kamu tidak perlu menjelaskannya, tidak perlu validasi. Kamu hanya perlu terus mengingatkan dirimu bahwa kesejahteraanmu tidak bisa ditawar, karena segala hal lain bermula dari sana. Kejernihan, kesabaran, kebahagiaan, kekuatan untuk mendukung orang lain tanpa mengorbankan dirimu sendiri. Prioritaskan dirimu, bahkan hanya dalam hal kecil, kamu sudah memulai perubahan. Perubahan yang tidak hanya baik untukmu, tetapi juga untuk semua orang di sekitarmu. Sebab ketika kamu sehat, segala sesuatu di sekitar ikut tumbuh. Jadi rawat dirimu, lindungi dan belalah dirimu, karena kamu juga berhak untuk baik-baik saja. 12. Kebiasaan buruk memang sulit dihentikan. Mereka tidak muncul secara tiba-tiba. Perlahan-lahan mereka menyusup ke dalam rutinitas harian Anda. Menyamar sebagai kenyamanan, pelarian sesaat,
alasan untuk menunda, atau sekadar gangguan kecil. Tanpa disadari, Anda semakin menjauh dari apa yang sebenarnya Anda inginkan. Sebab bahaya terbesar dari kebiasaan buruk bukanlah dampak instannya, melainkan apa yang secara diam-diam dicuri darimu seiring waktu, energimu, disiplinmu, fokusmu, dan visimu. Dan yang paling menyedihkan adalah, seringkali Anda tidak menyadari bahwa Anda sedang menyabotase diri sendiri sampai semuanya sudah terlambat. Awalnya, kebiasaan buruk hanyalah konsesi kecil. Anda melewatkan sesi latihan sekali, makan tidak sehat sehari, menunda satu tugas, atau menghindari percakapan yang perlu dilakukan. Lalu Anda mengulanginya. Dan akhirnya itu menjadi kebiasaan. Apa yang awalnya pengecualian berubah menjadi norma. Pikiran Anda yang selalu mencari jalan termudah mulai membenarkannya. Saya lelah, saya pantas bersantai, besok saya akan mulai, dan besok tak kunjung datang. Kebiasaan buruk memiliki pola yang sama. Mereka menawarkan kesenangan instan sebagai imbalan atas konsekuensi jangka panjang yang merusak. Bukan berarti Anda tidak punya tujuan, bukan berarti Anda tidak ingin berkembang. Tapi keputusan-keputusan kecil yang merugikan inilah, jika tidak diperbaiki, yang akan menghambatmu sebesar apapun impianmu. Kebiasaan buruk ibarat rayap, mereka tidak meruntuhkan rumah dalam sekali gerak, tetapi menggerogotinya dari dalam hingga akhirnya rubuh. Hal yang sama terjadi pada hidupmu. Jika tidak waspada, tindakanmu sendiri menggerogoti jalan menuju kehidupan yang kamu idamkan. Berubah memang tidak mudah. Anda sudah tahu itu. Sebab kebiasaan buruk telah menjadi zona nyaman. Ruang di mana Anda merasa memegang kendali, padahal sebenarnya justru kehilangan kendali. Namun, jika Anda menginginkan hasil yang berbeda, mulailah dengan mengidentifikasi apa yang Anda lakukan hari ini yang merampas masa depanmu. Kebiasaan apa yang menghambatmu? Alasan apa yang terus Anda ulangi? Aktivitas apa yang hanya menyisakan kekosongan atau kebisingan? Mulailah dengan jujur melihat diri sendiri. Jangan membenarkan. Jangan bilang, memang sudah sifat saya. Anda adalah apa yang Anda pilih untuk dipertahankan. Dan jika Anda memilihnya setiap hari, itu bukan lagi sekadar kelemahan, itu adalah keputusan. Dan karena itu keputusan, itu bisa diubah. Tidak sekaligus, tidak drastis, tetapi lewat penyesuaian kecil setiap hari. Gantikan gangguan dengan niat. Gantikan autopilot dengan kesadaran, tukar yang nyaman dengan yang benar, sebab meski terlihat sepele, setiap tindakan kecil yang Anda ulangi sedang membentuk takdirmu. Disinilah stoicisme berbicara. Marcus Aurelius pernah mengatakan, kualitas hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Tapi stoicisme bukan hanya tentang apa yang Anda pikirkan, melainkan juga apa yang Anda lakukan dengan pikiran itu. Jika Anda tahu sesuatu merugikan namun tetap diulangi, Anda membiarkan sisi lemahmu menang. Tapi jika Anda memilih untuk bertindak berdasarkan kekuatanmu, akal sehatmu, dan kebajikanmu, maka Anda telah memutus rantainya. Kaum Stoa paham bahwa pengendalian diri bukanlah penindasan, melainkan kebebasan. Itu adalah kemampuan untuk menguasai dirimu sendiri, bukan dikendalikan oleh impuls. Buat daftar kebiasaan burukmu. Tulis, hadapi tanpa takut, lalu untuk setiap kebiasaan buruk, tentukan penggantinya. Ini bukan tentang mengubah semuanya sekaligus, tapi tentang memenangkan pertempuran kecil setiap hari. Setiap kali kebiasaan lama muncul, Anda harus siap mengatakan tidak. Bukan karena mudah, tapi karena Anda sudah memutuskan bahwa Anda pantas dapat lebih. Dan pantas dapat lebih dimulai dengan bersikap seperti orang yang menghargai dirinya sendiri. Anda tidak perlu tekad yang tanpa batas. Anda butuh komitmen. Anda perlu alasan yang lebih kuat daripada excusesmu. Dan ketika jatuh, karena Anda pasti akan jatuh, jangan jadikan itu bukti bahwa Anda tidak mampu. Jadikan itu latihan, kesempatan untuk bangkit dengan lebih sadar dan lebih teguh. Kemajuan sejati tidak diukur dari kesempurnaan, tapi dari ketekunan. Perlahan-lahan, kebiasaan buruk kehilangan cengkeramannya. Dan apa yang dulu terasa mustahil, lambat laun menjadi bagian dari identitas barumu. Anda menjadi seseorang yang tidak hanya memimpikan hidup yang lebih baik, tetapi membangunnya setiap hari dari langkah-langkah terkecil. Sebab yang membedakan akhirnya adalah, apa yang Anda lakukan ketika tidak ada yang melihat, apa yang Anda ulangi tanpa paksaan siapapun, dan itulah yang akan membawamu tepat ke tempat yang kamu tuju. 13. Kesendirian adalah kesempatan untuk bertumbuh. Ada momen dalam hidup ketika kamu dibiarkan sendiri.
Saat keramaian mereda, saat orang-orang perlahan menjauh, ketika tak ada jawaban instan atau bantuan yang datang, dan keheningan pun menyapa. Meski awalnya terasa sakit, tidak nyaman, atau bahkan menggentarkan, disitulah perubahan sesungguhnya dimulai. Sebab kesendirian, bila dimaknai dengan tepat, bukanlah bentuk penelantaran, melainkan sebuah peluang. Kesempatan untuk benar-benar mendengarkan dirimu, merasakan apa yang ada di dalam, bertanya dalam hati, siapakah aku ketika tidak ada orang yang melihat? Apa yang benar-benar kuinginkan ketika aku berhenti mencoba menyenangkan orang lain? Seringkali kita menghindari kesendirian, karena itu berarti berhadapan dengan diri sendiri, dan itu tidak selalu mudah. Kamu akan menemukan emosi yang selama ini dikubur, kebenaran yang coba dihindari, luka yang butuh dirawat. Tapi justru di sana, di titik itulah, letak harta sejatimu. Ketika kamu belajar untuk berada dengan dirimu sendiri, tanpa gangguan, tanpa validasi dari luar, kamu membangun kekuatan yang tidak bergantung pada siapapun atau apapun. Dan kekuatan itulah yang membantumu berjalan dengan mantap, bahkan ketika tidak ada seorang pun di sekitarmu. Kesendirian bukanlah kekosongan. Ia adalah ruang subur di mana kamu bisa membangun ulang dirimu, mengamati pikiranmu tanpa penyaringan, mengevaluasi keputusanmu, dan menyelaraskan kembali nilai-nilai yang kamu pegang. Kesendirian ibarat cermin jernih. Ia menunjukkan siapa kamu sebenarnya, bukan siapa yang kamu pura-purakan. Dan jika kamu mampu menggunakan pantulan itu dengan jujur, kamu bisa membersihkan apa yang tidak lagi berguna, memperkuat apa yang mendefinisikanmu, dan melepaskan apa yang tidak sejalan dengan jalan hidupmu. Ini bukan tentang hidup dalam pengasingan, tetapi tentang tidak takut pada diri sendiri, tentang menyadari bahwa kamu tidak perlu mengisi setiap detik dengan keramaian. Tenanglah, jangan menunggu orang lain mengubah cara mereka memandangmu untuk mulai berubah. Jadilah orang yang memandang dirimu sendiri dengan cara berbeda mulai saat ini. Jadilah orang yang memutuskan untuk berjalan dengan penuh tujuan, yang berbicara dengan keyakinan, yang memandang dirinya dengan kasih sayang, bukan penghakiman. Sebab ketika kamu percaya pada dirimu sendiri, orang lain pun akan mulai percaya. Efeknya mengubah segalanya, memperbaiki hubunganmu, meninggikan standarmu, dan mendekatkanmu pada kehidupan yang lebih otentik. Karena tidak ada yang bisa melihat nilai dirimu jika kamu sendiri tidak melihatnya terlebih dahulu. Jika kamu sudah sampai sejauh ini, itu bukanlah kebetulan. Itu tanda bahwa ada tekad yang kuat dalam dirimu untuk berubah, untuk tumbuh, untuk disiplin, dan itu patut diakui. Sebelum kamu pergi, aku ingin kamu pergi ke kolom komentar dan menulis dengan penuh keyakinan. Hari ini aku menata pikiranku, aku stoik. Frasa itu akan menjadi jangkar bagimu, pengingat harian, komitmenmu pada dirimu sendiri. Tuliskan agar pikiranmu merekamnya, agar alam bawah sadarmu mengubahnya menjadi tindakan. Dan jika konten ini membantumu, berikan like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Karena kamu di sini bukan hanya untuk mendengar, tetapi untuk berlatih. Dan ini baru permulaan.